Kesurupan sering dianggap misterius, menyeramkan, atau bahkan sekadar gangguan kejiwaan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Ketika seseorang kesurupan, kesadarannya tampak hilang, tubuhnya dikendalikan oleh entitas lain. Lalu kemana perginya kesadarannya? Dan siapa yang sebenarnya memasuki tubuh itu? Jika kamu ingin menyelami ini dari sisi yang jarang dibahas, tetap simak video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Karena mungkin saja informasi ini adalah potongan puzzle yang kamu cari selama ini. Kesurupan atau possession adalah kondisi ketika kesadaran dominan dari seseorang tidak lagi mengendalikan tubuhnya dan digantikan oleh kesadaran lain yang bukan dirinya. Secara kasat mata, tubuh fisik tetap ada, tapi pola bicara, ekspresi wajah, cara bergerak, bahkan frekuensi suara bisa berubah drastis. Ini menandakan bahwa kesadaran yang mengontrol tubuh tersebut bukanlah kesadaran asli dari pemilik tubuh. Dalam kondisi kesurupan, kesadaran pengalaman individu mundur dari pusat kontrol tubuh. Ia tidak hilang, tetapi terdesak atau menyisih. Kadang individu masih menyaksikan dari kejauhan, seolah terjebak di balik tubuh yang dikuasai. Ini disebut split conscious state. Kesadaran pengamat ada, tapi tidak punya kuasa. Dalam kasus lain, kesadaran bisa sepenuhnya terputus, seperti tertidur tanpa mimpi. Saat pulih, mereka hanya merasa waktu berlalu, tanpa tahu apa yang terjadi. Artinya, kesadaran asli tidak hilang. Ia hanya tidak berada di garis depan. Ketika seseorang mengalami kesurupan, kesadarannya yang biasa hadir, kesadaran yang mampu menyadari tubuh, pikiran, emosi, dan realitas sekitarnya tidak lagi sepenuhnya berada di kursi pengemudi. Namun ini tidak berarti kesadaran itu lenyap, melainkan mengalami desinkronisasi atau tergeser dari porosnya. Kesadaran manusia yang sejati, jika kita bicara tentang kesadaran murni, tidak pernah sepenuhnya lenyap. Ia tidak bisa dimusnahkan, karena bukan bagian dari sistem tubuh atau pikiran. Tapi dalam konteks manusia biasa yang hidup dalam dualitas dan identifikasi ego, kesadaran itu terbungkus oleh lapisan-lapisan lain, seperti pikiran, keinginan, trauma, emosi, dan tentu saja energi-energi halus yang tidak kasat mata. Ketika kesurupan terjadi, yang tergeser adalah kesadaran egoik, kesadaran yang sudah melekat pada identitas tubuh dan cerita personal. Dalam kondisi tertentu, misalnya karena tubuh dan sistem energi sedang lemah, terbuka, atau rentan secara psikis, maka kursi kemudi itu bisa diambil alih oleh entitas lain. Ini bisa berupa entitas halus, atau bahkan bagian dari energi kolektif yang terfragmentasi dan belum tersadarkan. Tapi kemanakah kesadaran personal si manusia itu pergi saat kesurupan? Ia tidak benar-benar pergi. Ia bisa berada dalam kondisi teredam, tersembunyi, atau menyaksikan dari kejauhan dalam keadaan pasif, bingung, atau bahkan setengah sadar. Banyak orang yang pernah kesurupan melaporkan bahwa mereka menyaksikan tubuh mereka bergerak dan bicara sendiri, tapi mereka tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah petunjuk bahwa kesadaran tetap hadir, tapi tidak dominan. Ia seperti penonton yang tidak bisa menyentuh remote. Dan jika energi spiritual atau latihan kesadaran seseorang cukup kuat, maka kesadaran tersebut bisa dengan cepat kembali dan menegaskan eksistensinya, memulihkan kembali kendali atas tubuh dan sistemnya. Tapi, bagi yang belum terlatih, sistemnya bisa lumpuh secara spiritual dan terbuka bagi interferensi. Lalu apa yang memasukinya? Entitas yang memasuki tubuh seseorang saat kesurupan bukan entitas asing dalam pengertian mutlak. Mereka bisa berupa energi dari makhluk non-fisik di dimensi lain, fragmen jiwa atau kepribadian dari orang lain yang tidak tersadarkan, aspek diri dari orang tersebut sendiri yang telah terfragmentasi akibat trauma masa lalu dan kini muncul dalam bentuk energi asing, energi kolektif seperti emosi massa, kepercayaan dogmatis, atau pola pikir warisan leluhur. Jadi, yang masuk sebenarnya tidak selalu makhluk luar, tetapi bisa juga bagian dari dirinya sendiri yang tidak dikenali, terpisah, dan kini kembali menuntut perhatian melalui peristiwa kesurupan. Kesurupan adalah bukti bahwa manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi juga ruang energi, kesadaran, dan keterhubungan yang jauh lebih luas dengan dunia tak kasat mata. Entitas yang memasuki tubuh bisa bermacam-macam. Fragmen jiwa yang belum pulang, energi residual dari trauma leluhur, dan proyeksi pikiran kolektif. Dalam kasus langka, kesadaran yang lebih tinggi turun untuk menyampaikan pesan. Bentuknya bisa berupa entitas yang sadar, separuh sadar, bahkan tidak sadar,
bertindak hanya sebagai energi yang masuk karena resonansi. Masuknya entitas ini bisa terjadi karena celah terbuka trauma, kehilangan daya hidup, ketidakhadiran kesadaran murni, atau bahkan undangan tidak sadar melalui rasa takut atau dorongan emosional ekstrem. Tubuh manusia bukan hanya daging, darah, dan organ biologis. Ia adalah simpul energi yang hidup, dihubungkan oleh jalur-jalur tak kasat mata yang dikenal sebagai meridian, cakra, nadi, atau medan elektromagnetik. Ketika tubuh ini sehat dan harmonis, medan energinya tertutup rapat seperti bentang cahaya yang sulit ditembus. Tapi ketika ada celah, baik karena trauma emosional, ketidakseimbangan spiritual, atau paparan energi destruktif, maka benteng ini mulai retak. Celakanya, banyak manusia tidak sadar bahwa mereka hidup dalam kondisi terbuka secara energetik. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena sejak kecil tidak diajarkan cara menjaga integritas spiritual. Mereka hanya diajarkan untuk menjaga fisik dan logika, tapi tidak tahu bahwa tubuh halus mereka bisa bocor, robek, atau berlubang. Beberapa penyebab tubuh terbuka secara energetik antara lain trauma dan luka emosional. Setiap trauma berat bisa meninggalkan retakan di medan energi. Ketika seseorang mengalami pengkhianatan, pelecehan, atau kesedihan mendalam, medan auranya bisa terguncang dan tidak kembali utuh. Ini membuka pintu bagi energi luar untuk masuk. Pengaruh lingkungan dan tempat. Tempat yang penuh energi negatif, seperti lokasi yang sering digunakan untuk kekerasan, ritual gelap, atau penuh emosi destruktif dapat melemahkan pelindung energi seseorang. Jika tubuh dan pikiran tidak dalam keadaan sadar, maka medan energi ikut terpengaruh. Konsumsi zat atau praktik tidak sehat. Beberapa jenis praktik ritual tanpa pemahaman yang benar bisa melonggarkan lapisan pelindung tubuh halus. Ini membuat kesadaran mudah tergeser dan tubuh bisa diakses entitas lain. Kelelahan spiritual dan fisik berkepanjangan. Kurang tidur, stres berat, overthinking, dan gaya hidup yang menjauh dari keheningan batin secara perlahan membuat energi vital terkuras. Ketika seseorang lelah secara spiritual, ia lebih mudah dilewati oleh frekuensi yang bukan miliknya. Panggilan batin yang tidak disadari. Ada juga kasus di mana tubuh terbuka karena memang sedang dalam fase pencarian, tapi tidak diarahkan dengan benar. Orang-orang ini sering tertarik pada dunia gaib, mencoba kontak spiritual, tapi belum punya pondasi kesadaran yang kuat. Tubuh mereka seperti menyalakan sinyal, tapi tidak tahu bagaimana menyalurkan arus yang masuk. Lalu, bagaimana prosesnya tubuh itu bisa dirasuki? Begitu, sistem energi terbuka dan kesadaran seseorang melemah, entah karena takut, kosong, marah, atau bingung, maka tubuh seperti rumah kosong tanpa penjaga. Energi luar yang selaras dengan frekuensi keterbukaan itu bisa masuk. Prosesnya bisa cepat sekali, dalam hitungan detik. Pertama, entitas tersebut menyelubungi medan auranya, lalu mulai mengikat atau mengakses pusat-pusat energi seperti pusat identitas dan pusat ekspresi atau tenggorokan. Setelah itu, kendali fisik bisa perlahan diambil alih, termasuk suara, gerakan tubuh, hingga respons emosi. Entitas yang masuk tidak selalu jahat, tapi mereka terasing dari cahaya kesadaran, dan saat mereka masuk ke tubuh manusia, mereka hanya berusaha mengekspresikan apa yang belum selesai dalam dirinya. Inilah sebabnya banyak kesurupan terjadi dengan jeritan, emosi meledak, atau kata-kata aneh. Mereka hanya sedang menumpahkan energi yang belum terselesaikan. Namun, yang jadi bahaya adalah ketika manusia tidak paham cara memulihkan kesadarannya. Karena ketika tubuh dan jiwa tidak sinkron, maka ruang batin bisa makin dihuni oleh entitas lain, hingga akhirnya kepribadian asli melemah, dan manusia hidup dalam pengaruh halus dari luar dirinya sendiri. Tubuh fisik dan tubuh halus adalah wadah sadar. Ketika wadah ini tidak dijaga oleh kehadiran penuh dari kesadaran pemiliknya, maka akan terbuka celah. Layaknya rumah kosong, siapapun bisa masuk. Entitas atau energi ini masuk bukan karena mereka ingin, tetapi mereka tertarik dengan frekuensi yang sama. Ketika entitas lain mengambil alih tubuh, ia menggunakan pusat kendali yang sama. Otak, sistem saraf, dan suara. Tapi getaran atau energi yang menyetir itu berbeda. Oleh karena itu, ekspresi tubuhnya terasa asing, bahkan bagi orang terdekat sekalipun. Namun, tidak semua kesurupan bersifat negatif.
Ada juga fenomena transmedium atau channeling sadar yang dilakukan dengan izin dan pengawasan kesadaran murni. Perbedaannya adalah kesadaran murni tetap hadir sebagai pengamat dan penjaga, tidak melepas kontrol penuh. Kuncinya bukan ritual, bukan air suci, tapi kehadiran. Kesadaran yang hadir sepenuhnya, murni, tanpa takut, dan bahkan orang yang memiliki kesadaran logika yang tinggi adalah medan energi yang kuat. Ketika seseorang atau lingkungan membawa getaran kehadiran murni ini, maka celah tertutup. Energi asing yang tidak selaras akan pergi dengan sendirinya. Seringkali, kehadiran seseorang yang sadar penuh, bukan hanya karena hafal doa, bisa lebih efektif daripada ratusan teriakan pengusiran. Kesurupan bukan semata gangguan mistis, bukan semata teriak-teriak tidak jelas, tetapi juga pada perubahan perilaku yang tanpa disadari. Ia adalah pengingat. Ketika kita tidak hadir, ada kekuatan lain yang bisa mengambil tempat kita. Ini bukan tentang takut pada entitas luar, tapi tentang mengenali di mana kita berada. Apakah kita hadir dalam tubuh ini, ataukah tubuh ini hanya berjalan seperti robot yang menunggu disetir siapa saja? Semakin kita hadir, semakin kecil kemungkinan kendali berpindah. Karena tubuh ini bukan milik ego, bukan milik siapapun, tapi adalah alat bagi kesadaran murni untuk menyala di dunia. Jangan lupa bantu tekan like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar kita bisa lanjut membahas dimensi realitas yang jarang disentuh. Sampai jumpa di video berikutnya.